Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Masih dalam bab yang ke-35, bab tentang hak suami atas istrinya, dan insyaallah kita hari ini akan membahas hadis yang ke-7. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atan zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang istri itu menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri dari kalangan bidadari akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kau menyakitinya. Istri dari kalangan bidadari akan berkata kepada istri di dunia tersebut yang menyakiti suaminya, la tu'dhihi, jangan kau menyakitinya. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Kata bidadari surga sesungguhnya dia itu di dunia hanya sebagai tamu untukmu. Maksudnya hanya sebentar saja bagimu. Dan tidak lama lagi dia akan berpisah denganmu dan akan menemui kami. Ini kata bidadari surga. Taib, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menunjukkan besarnya hak suami. Sampai-sampai ketika suami disakiti oleh istrinya, dia bukan hanya mendapatkan murka Allah, namun ada yang membela suami tersebut, yaitu istrinya dari kalangan bidadari. Tentu ini apabila suami tersebut penghuni surga, Apabila suaminya penghuni surga. Apabila misalkan Fir'aun dia istrinya yaitu Asyah binti Muzahim beriman, dan ini tentu tidak diridhoi oleh Fir'aun. Namun apakah bidadari cemburu terhadap Fir'aun? Tentu tidak mungkin, Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman, yang apabila istrinya menyakitinya, mengecewakannya, membuat dia kecewa atau membuat dia sakit, maka istri-istri dari kalangan bidadari akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, sesungguhnya semoga Allah memerangimu. Faedah yang kedua yang bisa kita pahami, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa selain hak suami itu besar, tadi yang faedah pertama, hak suami itu memang besar, yaitu mendapatkan pelayanan dari istrinya, dan juga penghormatan dari istrinya, tidak boleh disakiti. Faedah kedua, selain hak yang besar, kewajibannya pun besar, karena
Kata para ulama, hak itu berbanding lurus dengan kewajiban. Semakin besar haknya, maka semakin besar pula kewajibannya, tanggung jawabnya semakin besar. Ya, kita lihat di sini, dan ini di semua bidang ya. Mungkin yang jabatan tinggi mungkin ya, dia mungkin mendapatkan hak yang besar, fasilitasnya mewah ya, namun kewajibannya juga besar, tanggung jawabnya pun lebih semakin besar. Begitu juga dengan ini suami ini ya. Suami haknya besar, yaitu ditaati oleh istri, namun kewajibannya pun juga besar. Dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya tersebut ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil, hadis ini secara tersirat ya, secara mafhum. Kalau dalam usul fikih itu ada mafhum dan ada mantuk. Kalau mantuk ini secara tersurat ya. Kita bisa memahami dalil langsung. Adapun mafhum ini secara tersirat. Secara tersirat bahwa hadis ini menunjukkan hendaknya suami bersabar ya, atau memotivasi suami untuk bersabar. Hadis ini secara tersirat memotivasi suami untuk bersabar. Maksudnya adalah ketika sang suami ya dizalimi oleh istri atau disakiti oleh istri, maka kalaupun kita memang harus membalas ya, maka hendaknya kita udah yang balas biarkan bidadari saja ya. Jangan kita yang balas, namun biarkan bidadari yang balas, karena bidadari tidak akan ridho ya, dan akan mendoakan istri-istri yang berbuat zalim, yang menyakiti suami-suaminya di dunia. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil, apa yang dimaksud dengan doa bidadari semoga Allah memerangimu ya, qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah doa ini diperuntukkan bagi para istri yang berbuat nusyuz. Nusyuz itu adalah kezaliman ya. Kezaliman yang dilakukan oleh para istri, baik fisik maupun ucapan. Ya, istri-istri ini naudzubillah, kalau seandainya ada yang berbuat zalim sampai fisik ya. Kalau ucapan mungkin masih. Terkadang ada perempuan-perempuan yang berkatanya kasar terhadap suaminya. Maka ini kata para ulama, apabila istri berbuat nusyuz, yaitu berbuat zalim terhadap suami, baik berbuat zalimnya fisik maupun perasaan, atau perasaan maupun fisik, maka inilah yang menjadikan para bidadari di surga mendoakan para istri-istri di dunia ya. Semoga Allah perangi engkau. Dan ini bisa kita tadaburi ya, bisa kita renungkan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ini ya berperang dengan penguasa kampung saja mungkin repot ya. Kita kalau berperang dengan penguasa kampung ini akan merepotkan kita. Bagaimana lagi kalau kita berperang dengan penguasa alam semesta ini, Rabbul Alamin. Makanya perempuan-perempuan yang dia durhaka terhadap suaminya, dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia karena dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faidah yang selanjutnya, bahwasanya perempuan-perempuan yang durhaka terhadap istri, terhadap suaminya, maka dia tidak akan bahagia. Bagaimana dia bisa bahagia? Dia akan diperangi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi apabila ribut sama penguasa kampung saja kita tidak akan nyaman. Udahlah, mendingan minta maaf aja daripada nggak nyaman, dikit-dikit berantem terus ya. Ini apalagi dengan Rabbul Alamin. Kalau dengan penguasa kampung mungkin kita bisa ngumpet ya. Ketika kita berperang dengan penguasa kampung atau dikejar-kejar sama aparat sipil ya, mungkin kita bisa sembunyi. Adapun dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan bisa sembunyi ya. Baik. Kemudian
Faedah yang selanjutnya ya. Kalau ada yang mengatakan kasihan banget itu sang suami ya, punya istri kok cerewet banget, punya istri kok bawel banget ya. Maka ini adalah perkataan yang kurang tepat. Justru yang kasihan adalah sang istri ya. Justru yang kasihan adalah istri, karena istri tersebut harus berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun suaminya ya, kalau dia sabar, maka justru akan mendapatkan atau menjadikan dia ditinggikan di derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Suaminya kalau dia sabar terhadap perilaku istri yang kurang sopan atau yang tidak baik ya, justru itu akan menjadikan dia mendapatkan pahala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah ya. Namun yang terbaik adalah tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau memang harus melawan ya, kalau memang harus mengedepankan ingin balas, maka biarkan saja bidadari yang membalas, jangan kita yang membalas. Namun yang terbaik adalah sifat memaafkan. Yang terbaik adalah bagaimana kita memaafkan sikap istri kita tersebut. Taib. Kemudian faedah yang selanjutnya, perkataan bidadari fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Sesungguhnya dia ini ya, suamimu ini di dunia hanya sebagai tamu bagimu ya. Maksudnya hanya sebentar di sisimu, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan menemui kami. Ini menunjukkan bahwasanya ini juga tersirat bahwasanya di dunia ini memang sebentar. Di dunia ini adalah waktu yang sebentar. Dan ini juga isyarat buat para istri-istri, ini mungkin para suami mengingatkan istrinya bahwa hidup ini cuma sebentar di dunia. Maka hendaknya kita memuliakan suami. Karena hidup cuma sebentar, maka gunakanlah waktu yang sebentar tersebut untuk memuliakan suami, bukan malah berbuat nusyuz terhadap suami ya. Tadi nusyuz adalah berbuat zalim terhadap suami. Allah berfirman tentang waktu dunia ini adalah yaumun au ba'da yaum ya. Manusia ketika dibangkitkan akan merasa hanya hidup satu hari atau setengah hari saja. Maka jangan sampai hari-hari tersebut digunakan untuk berbuat kezaliman terhadap suami. Maka benarlah perkataan bidadari ini. Sesungguhnya kalian ini cuma tamu, karena memang kita di dunia ini cuma sebentar ya. Apabila sang istri ini berbuat zalim, maka dia hanya merasakan kenikmatan suaminya ini hanya sebentar saja di dunia, cuma satu hari atau setengah hari saja. Adapun bidadari merasakan suaminya, kenikmatan bersama suaminya itu kekal selama-lamanya. Dan memang benar ya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarah-sejarah, kisah-kisah ya, orang-orang yang suaminya atau orang-orang yang istrinya durhaka, ternyata Allah pisahkan dengan istrinya di dunia. Contoh aja adalah istrinya Nabi Nuh ya, istrinya Nabi Lut ya. Yang dimana keduanya adalah orang-orang yang durhaka kepada suaminya ya. Akhirnya pun Allah pisahkan. Dan di akhirat pun tidak akan bertemu dengannya. Maka benar sekali perkataan bidadari ini, engkau ini cuma tamu, cuma sesaat saja di dunia ini. Adapun selanjutnya dia akan pergi meninggalkanmu dan akan menemui kami. Maka kita ya, para suami ini terakhir, para suami tadi sudah dijelaskan bahwasanya selain haknya besar, kewajibannya juga besar. Kewajiban adalah mengingatkan para istri. Kita ingatkan pada istri-istri kita, kalau engkau ingin bersama kami ya di surga, maka hendaknya berbuat baik kepada suami. Jangan sampai kita terus-terusan bersikap kasar ya terhadap suami. Kalau misalkan ada yang kasar, jangan sampai kalau kita memang ingin hidup kekal bersama istri kita, maka kita berkewajiban untuk menasihatinya terus. Jangan sampai kita
tidak menasihati istri kita sehingga istri kita pun terjatuh kepada bisikan-bisikan syaitan. Intinya ikhwas sekalian rahimani wa rahmatullah, baik istri maupun suami maka hendaknya masing-masing merenungkan hadis ini ya. Di satu sisi ini adalah ancaman buat para istri, di satu sisi ini adalah kewajiban bagi para suami untuk mengingatkan para istri ya. Karena dia memiliki kewajiban yang besar yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Itu mengingatkan istrinya untuk tidak berbuat kasar terhadap suaminya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.